Dua tokoh PKI yang mendapat gelar pahlawan nasional. Yang pertama, Alimin. Sebelum terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948, partai berhaluan kiri ini ternyata pernah melakukan hal yang sama. PKI juga pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1926 di Banten dan tahun 1927 di Sumatera Barat. Salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan itu adalah Alimin. Pemberontakan PKI 1926 dinilai sebagai salah satu bentuk perjuangan masyarakat Indonesia melawan kependudukan Belanda. Walaupun pemberontakan itu berakhir dengan kegagalan, Alimin telah berusaha untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Selain keterlibatannya dalam Partai Komunis, Alimin juga pernah terlibat dalam sejumlah pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Alimin juga merupakan salah satu pendiri Sarekat Buruh Pelabuhan. Mengingat jasa-jasanya dalam berbagai pergerakan nasional begitu besar, Alimin dianugerahkan gelar pahlawan nasional pada 1964 oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, Tan Malaka. Tan Malaka dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Namun namanya tak sempat terdengar di saat pemerintahan Soeharto lantaran dianggap sebagai tokoh komunis yang paling berbahaya. Tan Malaka pernah menjadi ketua dari Partai PKI. Tan Malaka terkenal aktif mengirim tulisan yang berisi penderitaan pribumi ke berbagai surat kabar. Selain tulisan, Tan Malaka juga terjun langsung dalam berbagai gerakan untuk perjuangan bangsa. Dia menolak tunduk kepada Belanda dan tidak sudi berunding dengannya. Hal inilah yang menjadi penghalang antara Soekarno-Hatta dan Tan Malaka. Soekarno-Hatta yang memilih jalan diplomasi membuat Tan Malaka geram. Dari sinilah terbentuk kelompok oposisi. Tan Malaka bersama anggota oposisinya melakukan kudeta kepada pemerintahan Syahrir. Upaya kudeta gagal dan Tan Malaka dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun. Setelah Tan Malaka bebas, ia membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MURBA pada 7 November 1948. Pergerakan Tan Malaka dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Atas perintah Gubernur Militer Jawa Timur, Tan Malaka menjadi buronan. Tan Malaka berhasil ditangkap oleh pasukan Batalion Sikatan Divisi Brawijaya saat menyusuri kaki Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Dia pun langsung dieksekusi dan dimakamkan di Kediri. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Sayangnya, Orde Baru justru menganggap Tan Malaka sebagai musuh Indonesia karena keterkaitannya dalam Partai Komunis.